Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk persiapan peralatannya di sini sudah siap, dan kemudian di sini kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO dan kita gunakan sarung tangan. Ya. Baik, di sini untuk kala 3 yaitu melahirkan plasenta. Jelaskan prosedur kala 3 dan 4. Tujuannya yaitu untuk persalinan plasenta dan pemantauan perdarahan. Kemudian kita pindahkan klem pada tali pusat ini sekitar 5 sampai dengan 10 cm di depan vulva. Kemudian setelah itu kita letakkan satu tangan di atas kain di perut ibu untuk mendeteksi kontraksi uterus di bagian atas simfisis pubis. Di sini tangan lainnya kita regangkan tali pusat, dan ini disebut dengan peregangan tali pusat terkendali. Kemudian setelah itu ketika rahim berkontraksi kita regangkan tali pusat ke bawah, sementara tangan yang lain mendorong rahim ke belakang dan ke atas atau dorsokranial dengan hati-hati untuk mencegah inversi dari uterus. Catatan, jika plasenta tidak juga muncul setelah 30 sampai dengan 40 detik, kita hentikan ketegangan tali pusat dan tunggu kontraksi berikutnya, lalu ulangi prosedur. Kemudian jika rahimnya ini tidak segera berkontraksi, mintalah ibu, suami atau anggota keluarga yang lain untuk melakukan stimulasi dari puting. Kemudian pemeriksa juga bisa melakukan pijat rahim untuk memulai kontraksi rahim. Selanjutnya pengeluaran plasenta, kita lakukan peregangan dorsokranial dan dorong sampai plasenta ini terlepas. Minta ibu untuk menahan sambil penolong menarik tali pusat ke bawah, lalu ke atas sampai mengikuti dari sumbu jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Catatan, jika tali pusat bertambah panjang, kemudian di sini kita pindahkan klem sekitar 5 sampai dengan 10 cm dari vulva. Ini kita pindahkan dan kemudian mendekati ke plasentanya. Jika plasentanya ini tidak dapat dipisahkan setelah 15 menit ketegangan tali pusat, maka kita berikan dosis berulang oksitosin 10 unit secara intramuskular. Kita lakukan kateterisasi atau aseptik. Jika kandung kemihnya ini sudah penuh, kita minta keluarga untuk mengatur rujukan dan ulangi ketegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Bila plasenta tidak timbul dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, maka kita rujuk pasien. Ketika plasentanya muncul di introitus vagina, kita tangkap plasenta dengan kedua tangan. Kemudian di sini kita tangkap. Kemudian di sini kita pegang dan putar plasenta sampai selaput ketubannya ini terlilit. Kemudian kita buka dan masukkan Kemudian di sini kita masukkan plasenta ke dalam wadah. Jika membran robek, kita kenakan sarung tangan atau disinfeksi steril tingkat tinggi untuk menjelajahi sisa membran, dan kemudian kita gunakan jari atau penjepit disinfeksi atau steril tingkat tinggi untuk menghapus bagian dari membrannya. Mesej uterus di sini segera setelah kelahiran plasenta dan juga selaput ketuban, kita lakukan mesej uterus. Kita letakkan tangan di fundus dan kita lakukan pemijatan dengan lembut dengan gerakan sirkular untuk kontraksi rahim. Sini kita lakukan dengan cara sirkular untuk mesej uterus. Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterusnya ini tidak berkontraksi setelah 15 detik pemijatan. Yang selanjutnya yaitu menilai perdarahan. Di sini kita periksa kedua sisi plasenta ibu ataupun bayi dan kita pastikan bahwa selaput ketuban utuh dan lengkap. Sini kemudian kita masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat penyimpanan khusus. Kemudian di sini kita lakukan eksplorasi jika ada kotiledon yang hilang ataupun yang tertinggal. Kita periksa plasentanya apakah lengkap atau tidak. Kemudian mengevaluasi kemungkinan laserasi vagina dan juga perineum. Jika didapatkan adanya laserasi yang menyebabkan perdarahan, maka kita lakukan penjahitan. Jika terjadi robekan yang menyebabkan perdarahan aktif, kita segera lakukan penghentian perdarahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kala 4, yaitu menerapkan prosedur pasca persalinan. Kita pastikan kontraksi rahimnya ini bagus dan tidak ada perdarahan dari vagina. Kemudian kita masukkan kedua tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Di sini kita buka.
Kemudian kita letakkan penjepit umbilikal berjarak dari 1 cm dari umbilikus bayi. Kemudian penjepit bedahnya ini kita lepas dan kita masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita tutupi tubuh dan kepala bayi dengan menggunakan linen yang bersih dan juga yang kering. Dan kita bisa mendukung ibu untuk mulai inisiasi menyusui dini. Yang selanjutnya, mengenai evaluasi, kita lanjutkan ke memantau kontraksi dan untuk mencegah terjadinya perdarahan vagina. Di sini, jika 2 sampai dengan 3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, bisa juga setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika rahimnya ini tidak berkontraksi dengan baik, maka kita lakukan tindakan yang tepat untuk perawatan pada rahim. Kemudian kita juga bisa mengajarkan ibu ataupun keluarga bagaimana melakukan pijat yang tepat atau message uterus yang tepat kepada pasien dan juga nilai konsistensi dan kontraksi rahimnya. Kemudian selanjutnya di sini kita mengevaluasi dan memperkirakan jumlah kehilangan darah, periksa denyut nadi ibu dan juga kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama 1 jam kedua pasca persalinan. Kita periksa suhu tubuh ibu setiap 1 jam selama 2 jam pertama setelah melahirkan dan ambil tindakan yang tepat untuk temuan abnormal yang kita dapatkan. Kemudian di sini untuk hygiene dan safety selanjutnya hygiene dan safety kita masukkan semua peralatan ke dalam larutan klorin 0,5% di sini untuk dekontaminasi selama 10 menit, kemudian cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Kemudian kita buang semua barang-barang yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian kita bersihkan bagian ibu ini dengan menggunakan air hangat. Kemudian bersihkan semua cairan ketuban, lendir, dan darah. Dan kita bantu ibu untuk menggunakan pakaian yang bersih dan juga yang kering. Selanjutnya di sini kita pastikan ibu dalam posisi yang nyaman. Dan kita bantu ibu untuk mulai menyusui dini, sarankan ibu untuk makan ataupun minum apapun yang ibu inginkan. Kemudian kita dekontaminasi area persalinan di sini dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Dan kita bilas dengan menggunakan air yang bersih. Kemudian kita rendam sarung tangan bedah ke dalam larutan klorin 0,5%, kembalikan sisi sarung tangan bedah yang digunakan dan kita rendam ke dalam larutan klorin selama 10 menit. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Selanjutnya kita dokumentasikan mengenai tadi yang sudah kita lakukan, kita lengkapi fotograf pada bagian depan dan juga bagian belakangnya.